Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Cyber Sabotage and Extortion pada kasus peretasan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Era Seriana dengan NIM 19 2009 59. Nama saya Rahmatul Husna dengan NIM 19200894. Nama saya Sinar Sumakobi dengan NIM 19-200-663. Nama saya Nurani Maya Dewi dengan NIM 19-200-706. Saya Fikri Friadi Putra Joyo dengan NIM 19-200-617. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi informasi telah membawa dunia ke era digital yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berkomunikasi. Internet sebagai tulang punggung dunia maya menyediakan akses tak terbatas ke informasi dan layanan. Namun, seiring dengan manfaatnya, era ini juga menyaksikan peningkatan ancaman yang mengintai di dalam bayang-bayang. Fenomena sabotase dan pemasaran di dunia maya menjadi bukti nyata bahwa potensi resiko di ranah maya tak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kasus peretasan pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2023. Kompleksitas sistem keamanan yang digunakan oleh bank seringkali menjadi tantangan utama. Meskipun bank berusaha membangun pertahanan yang kuat, peretas terus berinovasi dengan teknik dan taktik baru, menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang lebih proaktif. Dalam menjaga keamanan, motivasi peretas yang bervariasi, mulai dari pencurian dana hingga serangan politis, menambah kompleksitas situasi dan menyoroti urgensi untuk memahami latar belakang setiap serangan. Cybercrime. Cybercrime dapat didefinisikan suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatannya. Cybercrime ini terjadi karena ada kemajuan di bidang teknologi komputer atau dunia IT, khususnya media internet. Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami serangan perangkat keras perusak atau ransomware yang dilakukan oleh kelompok peretas Lockbit 3.0. Pelaku mengklaim berhasil mencuri 1,5 terabyte data nasabah, dokumen finansial, dokumen legal, perjanjian kerahasiaan, serta kata kunci, akses internal, dan layanan perusahaan. Data nasabah yang diduga bocor terdiri dari nama, nomor telepon seluler, alamat, nomor rekening, saldo rekening rata-rata, riwayat pekerjaan, serta tanggal pembukaan rekening. Akibat serangan ini, layanan anjungan tunai mandiri atau ATM dan BSI Mobile lumpuh beberapa hari. Dalam keterangannya, BSI menginformasikan layanan BSI Mobile baru pulih pada Kamis 5 November, sementara layanan ATM telah normal sehari setelah serangan. Saat ini, tim CISSREC juga sedang berusaha mengunduh file yang dipublikasikan tersebut untuk dianalisis. Namun, jika dilihat dari tangkapan layar yang diberikan, file yang didapat oleh geng ransomware Lockbit 3.0 sepertinya bukan berasal dari server inti BSI, dan lebih kepada data yang tersimpan di dalam komputer milik karyawan BSI. Ditambah dalam tangkapan layarnya, Lockbit 3.0 menyatakan bahwa mereka berhasil meretas perangkat salah satu staf BSI. Kemudian di sini ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Kemudian ada pelanggaran dalam kasus ini, yaitu yang pertama menggunakan virus, yaitu virus ransomware. Yang kedua, mencuri data-data nasabah. Tindak pidana pencurian data dapat dijerat menggunakan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDP. Yang ketiga, menyebarkan data rahasia. Yang keempat, melakukan pemerasan. Ransomware termasuk dalam kualifikasi tindakan pemerasan atau pengancaman sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 4 UU ITE.
Lalu ada cyber sabotage and extraction. Dalam jenis kejahatan ini, modus biasanya dijalankan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan data yang terhubung ke internet, program komputer, atau sistem jaringan komputer. Lalu di sini ada motif. Modus kasus ini yaitu cyber sabotage and extortion karena dilakukan dengan menyusupkan suatu virus ransomware ke dalam suatu program atau sistem, sehingga program komputer tidak dapat digunakan dan tidak berjalan sebagai mestinya. Pelaku mengunci akses data korban untuk kemudian meminta tebusan, dan akan mempublikasikan jika tidak membayar tebusan. Penyebab dilakukannya peretasan ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi, di mana keuntungan tersebut berupa uang atau pembayaran lainnya. Penanggulangan. Di sini ada 6 penanggulangan, yaitu 1. Penerapan sistem keamanan yang kuat seperti firewall dan enkripsi data untuk mencegah akses tidak sah dan melindungi informasi sensitif. Kedua, pemantauan dan deteksi dini dengan menggunakan sistem deteksi intrusi dan anomali menjadi senjata efektif untuk mencegah mendeteksi pola aktivitas mencurigakan. Ketiga, kebijakan otorisasi yang ketat seperti kontrol akses menggunakan autentikasi ganda menjadi lapisan tambahan yang penting dalam melindungi keamanan. 4. Pendidikan dan pelatihan karyawan juga tidak boleh diabaikan, karena resiko kesadaran mereka terhadap cyber merupakan pertahanan awal yang efektif. 4. Keamanan jaringan, termasuk pemantauan lalu lintas dan pemisahan jaringan, menjadi strategi esensial untuk mengurangi resiko serangan. 6. Pembaruan rutin terhadap sistem dan perangkat lunak, serta kerjasama aktif dengan regulator akan memperkuat ketahanan bank terhadap serangan peretas. Kesimpulan, secara keseluruhan, peretasan pada bank adalah ancaman serius yang memerlukan respon proaktif dan terpadu dalam melindungi keamanan dan karyawan nasabah. Bank harus mengadopsi strategi keamanan yang kuat, termasuk penerapan teknologi mutakhir dan kebijakan yang ketat. Kesadaran karyawan dan pelibatan mereka dalam upaya keamanan cyber juga menjadi kunci dalam mereduksi risiko. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, bank dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap peretasan, mengurangi dampak serangan, dan memastikan kelangsungan operasional yang stabil. Sebagai lembaga keuangan yang memegang tanggung jawab besar terhadap keamanan dana nasabah, upaya terus-menerus akan mengembangkan dan memperkuat strategi keamanan, menjadi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan dunia maya yang selalu berubah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.